Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan APBN lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja negara, mengurangi pemborosan, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Namun, munculnya kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi bahwa pemerintah telah memangkas anggaran pendidikan dan mengurangi beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Padahal faktanya, alokasi anggaran operasional pendidikan tetap berjalan tanpa pemangkasan, bahkan dengan mekanisme yang lebih transparan dan tepat sasaran. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Lalu untuk apa mahasiswa melakukan demonstrasi tolak efisiensi anggaran? Kalau kita cermati, munculnya penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran bertepatan dengan menguatnya beberapa kasus hukum yang melibatkan sejumlah figur atau tokoh publik, seperti korupsi PT Timah, korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, korupsi impor gula, serta kasus lainnya seperti Pagar Laut Tangerang, PSN PIK 2, maupun ditahannya Hasto Kristianto oleh KPK. Jadi patut diduga bahwa mahasiswa sengaja didorong dan dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk membesarkan isu efisiensi anggaran dengan dalih bahwa anggaran operasional pendidikan dan beasiswa ikut dipangkas. Tapi untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi elektabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta sebagai wujud perlawanan karena pemerintah dianggap telah memberantas sejumlah praktek korupsi dan mengganggu kepentingan elit oligarki. Taktik seperti ini bukanlah hal baru dalam dinamika politik Indonesia. Ketika kelompok tertentu merasa terancam oleh proses hukum, mereka seringkali menggunakan isu populis untuk menggiring opini publik dengan cara mengeksploitasi mahasiswa dan akademisi sehingga timbul keresahan sosial dan tekanan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat terutama mahasiswa diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dibangun tanpa dasar fakta. Apalagi pemerintah telah berkomitmen untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Jadi, mari kita bersatu mendukung setiap kebijakan positif pemerintah. Jangan biarkan kepentingan segelintir kelompok mengadu domba elemen bangsa.